dari wali amanah kita, yaitu Mbak Caca. Yuk kita buat latihan StreamYard aja gitu ya. Alhamdulillah Mbak Uli berkenan memberikan ilmunya, Cie. Ini master ini, apa aja bisa. Aku juga heran, apa yang dia nggak bisa. Oke, buat nggak berlama-lama, aku izin dulu untuk mungkin wali amanah kita, yaitu Mbak Caca, mau memberikan sepatah dua patah kata untuk memulai acara kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya dulu kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam boleh dengan Al-Fatihah maupun basmalah ya. Kalau yang non-muslim silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Berikutnya, sesuai rundown yang tadi kepada Ibu Wali Amanah kita tersayang, yaitu Mbak Anissa M. Gumaici. Ini dia yang termasuk pelopor ya, yang harus ayo. Ini StreamYard udah populer buat ibu profesional. Kalau IP Jakarta belum belajar gitu ya, kapan lagi gitu ya Mbak Ca ya. Silakan Mbak Ca, patah dua patah kata agar semakin semangat belajar di sore hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi meskipun sore teman-teman semua. Oke, alhamdulillah hari ini akhirnya jadi juga ya. Meskipun sempat maju mundur ya Mbak Tata ya. Awal mulanya memang kebutuhannya di tim puding gitu ya. Cuman dipikir-pikir di IP Jakarta kan kita semua penting juga ya untuk tahu ilmu baru ini gitu ya. Jadi akhirnya kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Tata gimana kalau pelatihan ini supaya lebih barokah lagi diadain untuk semua pengurus dan juga calon pengurus atau pengurus magang, supaya yang pertama juga teman-teman pengurus dan calon pengurus skillnya menjadi bertambah, terus juga kan ketika kita masuk WG yang sama jadi saling kenal kan, saling merekatkan karena akan membangun tim nantinya gitu. Dan di sini juga sebenarnya kami ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman pengurus dan calon pengurus. Inilah privilege menjadi pengurus dan calon pengurus gitu loh. Kita punya kesempatan untuk memperoleh ilmu lebih awal dan Masya Allah, alhamdulillah jazakillahu khairan banget nih ya Mbak Uli gitu kan, Mbak Uli yang sudah berkenan untuk memberikan ilmunya, berkenan meluangkan waktu, dan juga tim RCIP yang gercep banget menyambut tawaran gitu ya. Untuk teman-teman pengurus dan calon pengurus di Jakarta ini udah seperti apa ya? Udah jadi budaya lah kalau kita meskipun beda komponen tapi hatinya selalu satu gitu loh. Jadi meskipun beda-beda komponen tapi setiap kali ada kegiatan atau yang lainnya kita selalu berkoordinasi dan saling berkolaborasi. Mudah-mudahan budaya ini selalu menjadi ruh di IP Jakarta dan akan terus dilestarikan gitu ya. Demikian aja cukup dari saya. Harapan saya ilmu baru yang kita pelajari hari ini termasuk baru juga ya untuk saya bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk belajar, Allah mudahkan juga kita untuk mengamalkan ilmu, untuk membawa manfaat yang menambah amal timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Sekian dari saya, selamat belajar. Saya juga ikut menyimak di pojokan Mbak Uli, guru kita hari ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikut challenge-nya ya. Aku langsung deg-degan ya. Aku langsung deg-degan begitu Mbak Caca bilang, jangan lupa ikut challenge-nya ya. Nah itulah budaya yang salah satu selalu menantang di ibu profesional. Challenge ya. Pokoknya tantangan dan tantangan. Harus berani selalu naik kelas apapun yang menjadi hambatan. Bukan hambatan sebenarnya, itu tadi tantangan ya. Oke, biar nggak berlama-lama, waktu kita hanya 1 jam, dan saya banget sebagai ibu-ibu yang di sore harinya itu sangat hektik ya karena jamnya mandi anak-anak dan menyiapkan makan malam. Oke, langsung aja aku serahkan kepada mentor tersayang kita, Mbak Uli. Monggo Mbak Uli. Masya Allah, ini aku yang lebih deg-degan sebetulnya Mbak Tata. Ya Allah, aku
By the way, Masya tunggu, aku Allah. nanya Mbak Ratih sebentar. Mbak Ratih, mau foto bersamanya di depan apa abis belakangan aja ya? Sekarang aja yuk, biar masih cakep-cakep gitu. Nah, bener ya. Boleh. Nanti dipandu sama Mbak Ami ya. Ada Mbak Ami. Oke, siap. Monggo dibuka dulu teman-teman. Kita minta waktunya sebentar aja. Boleh kita buka dulu kameranya sebentar, biar jadi kenang-kenangan bahwa kita adalah satu kesatuan bersama di Kepengurusan Ibu Profesional Jakarta. Silakan Mbak Ami, boleh dihitung nanti ya, biar aba-aba. Ibu-ibu, terima kasih Mbak Talita. Ayo ibu-ibu kita foto dulu. Udah siap semua? Cheese ya, satu. Ada berapa ini Mbak? Maaf, ada berapa apa? Ada 2 slide ya. Oke, siap. Oke, 2 slide dulu. Ya, siap ya ibu-ibu, di slide 1 dulu. Mbak Novi dan Mbak Tri mau dibuka dulu nggak kameranya untuk slide 1? Oke, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Bentar ya. Ya, saya ulangi lagi ya, Bu Ibu sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Slide 2, siap-siap. Ya, slide 2 ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah. Terima kasih. Mbak Ami, terima kasih. Ya. Silakan kalau yang mau di off kamera lagi boleh, tapi nanti misalkan ingin bertanya, tolong dinyalakan kameranya ya. Kecuali kalau nanti di chat misalkan lagi mengasihi atau apa, boleh banget dikomunikasikan aja. Oke Mbak Uli, silakan Mbak Uli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas Mbak. Oke. Jelas ya? Insya Allah ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat tak bersua ya, lama nggak berjumpa sama teman-teman semua dan banyak sekali wajah-wajah baru. Ini saya deg-degan nih. Masya Allah, tadi Mbak Tata bilang, awas ya dia nggak bisa, saya banyak banget loh, nggak bisanya banyak banget, cuman nggak ketahuan aja gitu. Allah Maha Baik nutupin yang saya nggak bisa gitu ya. Dan sore hari ini saya di sini sama teman-teman belajar bareng. Sebetulnya kalau dibilang master, enggak ya gitu. Saya bukan master juga gitu. Jadi cerita sedikit, saya pernah pakai StreamYard itu kurang lebih beberapa bulan yang lalu sebetulnya pas di kelas Bunda Produktif ya. Waktu itu ada Hexagon City Virtual Conference gitu. Jadi belajarnya di situ. Teman-teman udah baca kan ya, udah lihat materi ya, insya Allah ya. Nanti kita interaktif aja. Saya share screen dulu sebentar. Oh ya, sebelumnya saya mau terima kasih banyak nih sama Mbak Caca sudah nodong gitu ya, sudah memberikan kesempatan untuk bisa belajar sama-sama teman-teman di sini meskipun penuh dengan deg-degan ya Mbak Caca. Tiba-tiba gitu ya. Masya Allah. Nah, hari ini tuh kita mau ngapain sebelum nanti kita masuk langsung ke studio StreamYard. Mungkin saya mau menjelaskan sedikit ya. Teman-teman, apakah slide saya terlihat dengan jelas? Jelas Mbak, sudah bisa kebaca ya? Ya. Kebaca ya, Alhamdulillah. Kita langsung aja. Jadi sore ini kita mau ngulikin sedikit tentang StreamYard dari apa yang sudah di-sharing tadi malam dan video. Sebetulnya sudah cukup lengkap sih, cuma nanti kita refresh aja masih di mana teman-teman yang masih agak bingung, kita coba cari sama-sama solusinya gimana gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi,
katanya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kenalan. Kenapa harus kenalan biar makin sayang gitu. Jadi kalau udah kenal kan jadinya sayang banget ya, asik deh. Nah ini jangan ada yang gumoh ya. Nama saya Nur Maulida, biasanya dipanggil Uli. Jadi saya istri dan ibu dari 2 orang anak. Saat ini saya kalau di ibu profesional ada di kelas Bunda Saliha batch 1. Di IP Jakarta sendiri saya ada di komponen Hima, diamanahkan menjadi manajer keuangan. Nah, yang di bawah ini Lentera Ibu. Lentera Ibu ini adalah satu komunitas yang saya bangun sama teman-teman di kelas Bunda Saliha. Jadi, kalau nanti teman-teman sudah sampai ke Bunda Saliha, itu ada project, memang kayak kita skripsi gitu ya, 3 tugas akhir, kita membuat sebuah gerakan atau sebuah komunitas. Nah, saya sama teman-teman di tim itu membuat sebuah komunitas atau gerakan namanya Lentera Ibu, yang basically itu mengusung tema di manajemen emosi. Kalau teman-teman mau silaturahim sama saya, bisa ke Facebook atau ke Instagram, atau boleh kalau mau kirim email ya, silahkan. Oke, nanti juga buat teman-teman yang mungkin sore ini mau meng-screenshot atau screen capture aktivitas sore ini dan kemudian akan posting di Instagram pribadi, silahkan, boleh banget, nanti boleh mention ke Ibu Profesional Jakarta dan boleh juga mention ke Mbak Tata sama saya ya. Boleh nggak Mbak Tata? Aku mah. Aduh, ini deg-degan nih sebetulnya ya. Gimana nih? Nah, teman-teman, sebelum kita ke StreamYard, ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dulu, yaitu berkaitan dengan live talk show. Jadi kalau kita mau live streaming itu kan pasti ada sesuatu yang kita bicarakan gitu ya, sesuatu yang kita sampaikan. Entah itu bentuknya talk show itu maksudnya ada moderator, kemudian ada narasumber, dan sebagainya gitu ya. Dan saya yakin sih teman-teman di sini sebetulnya udah biasa banget nih ngisi talk show gitu ya, udah biasa banget live streaming ya. Jadi insya Allah udah paham lah ya gitu. Atau kalau mau sendirian pun bisa gitu ya. Live streaming kayak di video itu saya bikin tuh saya sendirian, saya yang jadi operator, saya yang jadi narasumber gitu, itu bisa banget lewat StreamYard ini. Nah, apa aja sih sebetulnya yang perlu kita siapin kalau kita mau live talk show? Nah, yang pertama itu adanya ide atau tema acara. Jadi ya nggak mungkin dong ya kita bikin acara itu nggak ada temanya gitu, nggak ada idenya. Jadi berangkat dari tema itu, misalnya kayak apa, puding ya, itu kan untuk literasi digital, untuk literasi. Nah, saat ini literasi digital gitu lebih tepatnya. Itu kan menjadi satu tema besar gitu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah punya tema, sudah punya ide, maka kita cari nih tim. Misalnya kita bentuk panitia, dan kemudian di kepanitiaan itu kita musyawarah, kita berdiskusi menentukan kira-kira yang sesuai dengan tema kita, itu narasumbernya siapa ya. Nah, mulailah kita menghubungi. Kadang-kadang waktu dulu gitu. pasti kalau ini suka geter gitu. Mulai kita menghubungi, kemudian kesediaannya, minta kesediaannya dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga kemudian adalah menyiapkan term of reference. Jadi di TOR ini nanti akan dijelaskan latar belakang kegiatannya apa, kapan sih mau diadain gitu ya, dan kemudian tujuan acaranya apa, dan apa sih poin-poin yang diharapkan kita selaku panitia yang ingin kita tuh dari kita gali dari narasumber gitu. Jadi penting banget TOR supaya apa? Supaya nggak keluar dari koridor acara kita gitu. Jadi pembicaranya relate sama tema kita gitu. Nah, yang kemudian adalah undangan narasumber. Jadi ini perlu sih sebetulnya ya. Kenapa? Karena kita menjadikan sesuatu lebih resmi gitu. Jadi ada undangannya, entah itu bentuknya digital gitu lewat email gitu. Kalau saat ini mungkin seperti itu ya gitu. Jadi lebih formal dan narasumber juga merasa bahwa kayaknya serius nih acaranya gitu dan merasa dihargai gitu ya. Itu dan berikutnya adalah yang ini kalau kita mau live streaming, live talk show, step kelima ini adalah perangkat yang memadai. Jadi teman-teman perlu banget menyiapkan perangkat yang memadai untuk live streaming. Namanya live streaming, kita pasti butuh device, butuh peralatan, entah itu laptop,
entah itu pakai PC atau pakai handphone gitu ya, dan tentunya didukung oleh koneksi internet yang stabil, yang bagus gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman jadi operator. Nah, untuk live talk show sendiri, kalau misal teman-teman mau pakai StreamYard gitu ya untuk live streamingnya, nanti entah destinasinya ke Facebook atau ke YouTube atau kemana gitu ya, kan bisa Facebook pribadi, fanpage, Facebook group, YouTube, LinkedIn, Twitter gitu ya. Nah itu kalau saya boleh sarankan lebih baik operatornya 2 orang. Kenapa? Karena untuk backup supaya ketika jaringan down di satu operator, yang lainnya bisa backup gitu. Ini penting banget karena StreamYard ini kan tarikannya besar ya, bandwidth-nya cukup besar gitu, lebih besar daripada kita menggunakan Zoom. Nah, di step yang berikutnya setelah menyiapkan perangkatnya nih, kita udah setting gitu ya, kemudian kita akan bikin namanya if layer. Ini mungkin udah biasa ya, teman-teman udah jago-jago banget nih di sini bikin if layer. Step berikutnya adalah bumper in dan bumper out video. Untuk apa? Karena nggak mungkin gini, ketika kita live streaming StreamYard masuk studio gitu ya, terus tiba-tiba pencet go live gitu, terus langsung ujuk-ujuk muncul muka kita gitu. Langsung assalamualaikum, kayaknya aneh banget gitu ya. Maka kita perlu yang namanya bumper in. Bumper in tuh kayak gimana sih Mbak gitu ya. Bumper in itu kayak kalau misalnya teman-teman nonton berita gitu ya, di depannya tuh pasti ada yang kayak misalnya liputan 6 atau apa, itu video singkat ya, kira-kira mungkin nggak nyampe 1 menit, atau kalau teman-teman suka nonton IPedia gitu, itu juga ada bumper ini di depan gitu ya, paling lama 1 menit durasinya. Itu boleh banget dibuat supaya apa? Supaya tadi ketika kita go live, kita klik go live di studionya StreamYard, nggak langsung muncul tuh muka kita gitu. Jadi ada pembukaannya dulu gitu. Nah, kemudian ada bumper out juga. Jadi setelah selesai, itu juga ada bumper out-nya. Jadi kalau misalnya berita itu kan, teman-teman bisa lihat ya, misalnya redaksi siapa, aja namanya banyak gitu ya, dan ucapan terima kasih atau apa gitu. Supaya smooth aja, jadi orang tuh nonton juga enak gitu. Jadi ada kayak apa ya, bikin alur cerita dari awal. Oh ada pembukanya, kemudian moderator atau MC-nya ngomong, kemudian ditutup lagi dengan kayak apa ya, epilognya gitu, enak gitu ya. Ada video terakhir gitu penutupan. Jadi nggak cuman muka kita aja langsung yang keluar gitu. Kemudian yang terakhir adalah gladi resik. Jadi gladi resik itu sangat dibutuhkan supaya apa? Pertama kita ngecek kesiapan dari perangkat kita tadi gitu. Apakah cukup mendukung dengan sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi apakah device-device yang sudah kita siapkan ini memadai nggak gitu, mendukung nggak untuk acara kita ini nanti gitu. Terus yang kedua, mau melihat tadi bumper ini udah siap belum, terus teman-teman yang di posisi masing-masing, entah itu sebagai operator teknis, mau jadi moderator atau narasumber, apakah sudah siap dan sudah memahami fungsinya pada saat kita akan mengadakan live talk show. Nah, di sini nanti kan kalau misalnya masih ada kekurangan, kita bisa lihat gitu, apa yang harus diperbaiki dan apa yang masih belum siap gitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya, saya nggak kecepatan kan ya, cuma 1 jam. Oke, nah ini berikutnya adalah untuk moderator dan narasumber. Ini sebenarnya lebih masukan aja ya. Nah, yang pertama itu kalau kita mau live streaming, masuk lebih awal, misalnya acara live streamingnya jam 10, mungkin setengah 10 sudah masuk ke studio, jadi sudah ada di backstage. Teman-teman bisa dulu naik ke stage bareng-bareng untuk ngobrol bisa gitu ya, atau mau nyobain sekali lagi untuk persiapan gitu ya, sambil ngecek-ngecek apakah saat itu kondisi internetnya stabil apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya nanti nggak stabil, jangan panik, disampaikan aja gitu. Ya mohon maaf, ini ada gangguan gitu ya, nanti jadi saling backup antara antara moderator dengan narasumber dan operator gitu. Nah, yang kedua adalah menggunakan Chrome. Jadi teman-teman masuk ke StreamYard itu menggunakan Google Chrome. Kalau yang menggunakan laptop atau PC atau Android itu masuknya lewat Google Chrome, kemudian yang menggunakan iPhone bisa lewat Safari. Gitu ya. Nah, yang ketiga, siapkan koneksi internet. Jadi betul-betul teman-teman, karena emang lumayan banget StreamYard ini gitu. Jadi kalau misalnya lagi buka StreamYard, usahakan tidak membuka aplikasi yang lain gitu.
Jadi kayak misalnya WhatsApp webnya juga kalau bisa tutup aja dulu gitu ya. Jadi emang StreamYard aja. Nah, yang terakhir adalah cek sound. Menggunakan headphone, disarankan menggunakan headphone. Kenapa? Supaya nggak ada echo, nggak ada gema. Kayak saat ini saya pakai headphone gitu ya, dan ngecek kalau misalnya teman-teman pakai misalnya mikrofon tambahan gitu ya, ada mikrofon tambahan, apakah berjalan, apakah suaranya bagus, apakah bisa didengar dengan baik gitu. Nah, itu dicek dulu sebelum kita show gitu. Nah, yang berikutnya adalah kamera. Apakah teman-teman menggunakan kamera bawaan handphone? Sebenarnya udah keren-keren sih ya handphone itu kameranya. Dan kalau menggunakan handphone, ketika live-nya dengan menggunakan StreamYard, usahakan posisinya landscape ya. Jangan portrait. Kenapa? Karena biar lebih bagus. Jadi sisi kepotong yang hitamnya itu tidak terlalu banyak gitu. Atau teman-teman misalnya yang menggunakan PC atau laptop menggunakan kamera eksternal. Kayak Logitech itu punya ya, ada kamera gitu. Atau kalau teman-teman pakai handphone itu ada satu aplikasi, saya lupa namanya. Jadi handphonenya itu bisa digunakan sebagai kamera eksternal, ditaruh pakai tripod di atas laptop gitu. Itu bisa, tapi saya lupa aplikasinya apa gitu. Saya nggak pernah pakai sih, tapi ada beberapa teman yang pernah pakai dan katanya bagus gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah edit audio avatar. Karena StreamYard tadi itu saya berkali-kali bilang bahwa menarik internetnya butuh bandwidth yang besar. Kadang-kadang bisa juga teman-teman siasatin kalau di Zoom itu kan kita off cam gitu. Nah, di StreamYard bisa off cam, tapi kita bisa masuk stage, tetap kelihatan muka kayak gimana. Nah, kayak kita bikin di Zoom ini loh. Jadi kalau kita off cam ada tampil foto kita gitu, avatar kita. Nah, di StreamYard juga bisa. Kalau seandainya ketika live talk show sedang berlangsung, teman-teman ternyata koneksinya tidak stabil, maka disarankan untuk off kamera. Nah, supaya nggak blank hitam gitu, cuma nama, maka kita edit audio avatar kita supaya kita tetap tampil muka kita gitu. Nah, yang berikutnya adalah materi. Nah, usahakan ketika kita mau mengadakan live talk show, ini kan pasti streaming ya, entah itu ke YouTube, entah itu ke Facebook gitu. Mereka kan punya rules ya gitu. Dan usahakan materi dari narasumber itu bisa diperoleh oleh panitia, itu misalnya 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan live streaming. Kenapa? Karena di sini panitia juga punya sesuatu yang harus dilakukan gitu. Misalnya tim acara ini harusnya mengecek, misalnya materinya tentang tentang apa nih yang lagi ini nih, Montessori gitu misalnya ya, Montessori dan anak gitu. Nah, panitia nanti akan mengecek apakah pernyataan yang akan dibawakan oleh si narasumber dalam slide-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dia mengutip nggak, dapatnya dari siapa? Dia apa kutipan dari buku, atau misalnya mau misalnya ada ceramah gitu ya, hujahnya atau ayat-ayat yang digunakan, hadis yang digunakan, apakah sahih apa enggak gitu. Itu perlu banget dicek gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah live stream kan, sudah stream di YouTube misalnya, terus ternyata videonya bagus nih view-nya gitu ya, viewernya banyak gitu, ternyata ada yang salah statementnya, ada yang salah hujahnya. Nah, itu kan sayang banget gitu ya, bahaya, kita mesti take down gitu. Itu sih sebenarnya kenapa materi ini juga menjadi satu yang penting banget untuk kita validasi gitu. Ini untuk live streamingnya ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang ini, boleh gimana Mbak Tata, apa drop chat aja ya? Atau mau open mic? Ini ada pertanyaan yang masuk dari via link yang sudah dibagikan di grup ya. Ada 5 pertanyaan, jawab itu dulu, nanti baru dijawab lagi jika ada pertanyaan yang akan mau ditanyakan lagi gitu ya. Berarti jadi kita prioritas yang masuk dulu ya nanti ya. Betul. Oke, berarti aku selesaiin dulu materinya ya. Siap. Silakan Mbak Uli. Siap. Oke, teman-teman, itu mungkin sedikit tentang live streaming gitu ya, persiapannya. Nah, kemudian ini adalah yang kita mau sama-sama ulik gitu ya. Saya yakin sih teman-teman pasti sebagian besar sudah mulai mencoba dan mudah ya ternyata gitu. Ternyata tidak serumit yang dibayangkan gitu ya. Cuma nanti butuh kelincahan jari dalam otak-atik gitu, yang klik-klik. Nah, StreamYard ini apa sih gitu? StreamYard ini adalah studio live streaming dengan menggunakan browser. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi apapun, baik di PC, laptop, maupun handphone, karena dia web-based.
Tuh, jadi lebih mudah tapi juga deg-degan karena butuh koneksi internet yang stabil. Oke, nah ini kenapa sih kita pilih StreamYard? Sebetulnya banyak sekali ya. Sekarang ini ya semenjak pandemi kan booming ya live streaming gitu ya. Zoom pun bisa sebetulnya live streaming kan. Terus kemudian ada OBS dan sebagainya. Terus kenapa sih pilihnya StreamYard? Oke, yang pertama adalah tampilannya fleksibel. Jadi di StreamYard kita bisa share video, bisa share materi, kemudian teman-teman bisa pakai background gitu ya. Terus ada, kalau itu keren ya, kayak di TV-TV ada running text gitu. Nah, itu kan mudah sekali untuk dipelajari gitu. Dan mudah akhirnya untuk kita gunakan. Nah, yang kedua, mudah digunakan tadi karena fleksibel, jadi kita mudah digunakannya. Mungkin yang udah lihat video gitu ya dari saya, terus nyoba-nyoba, pasti insya Allah udah bisa sih ya, tinggal menyiapkan materi-materi pendukungnya aja. Nah, yang ketiga, fiturnya menarik, yaitu tadi gitu. Salah satu fiturnya adalah running text, kayak di TV-TV kan keren banget gitu ya, kayaknya. Kalau dulu kita melihat bahwa di TV itu kok bisa sih kayak gitu. Kalau sekarang, karena alhamdulillah ya, salah satu positifnya kemajuan teknologi, kita bisa gitu, seperti itu, seperti kayak yang di TV gitu. Nah, inilah yang membuat StreamYard banyak digunakan, terutama di ibu profesional. Yang terakhir, ini yang penting banget ya, biasa ya, kita pasti senang banget kalau denger yang gratis gitu. Nah, StreamYard ini ada fitur gratis dan juga fitur berbayar. Fitur gratisnya, mungkin salah satunya kalau kita pakai Zoom kan 40 menit mati gitu ya, di StreamYard sih enggak ya. Dia bisa live stream itu kalau berbayar, kalau free kalau nggak salah 4 jam dan menyimpan selama 5 jam, kalau nggak salah 5 jam streaming. Jadi lumayan lah gitu, kalau memang kita mau menggunakan yang gratis pun itu sebetulnya sudah cukup sangat mendukung sekali gitu. Nah, ada juga yang berbayar, tentunya fiturnya lebih bagus lagi, lebih komplit lagi, lebih lengkap dari StreamYard yang gratis. Tinggal nanti pilihannya aja sama kita mau pakai yang mana, apakah gratis atau berbayar. Nah, berikutnya ini adalah perbedaan antara StreamYard yang gratis dan berbayar. Jadi yang berbayar itu ada dua, ada yang basic dan ada yang premium. Yang gratis dulu ya, teman-teman mungkin udah bisa dibaca sih. Jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan StreamYard gratis. Yang paling nggak enak sih sebetulnya karena ada logo bebeknya aja gitu. Itu yang nggak bisa kita hilangin. Yang membedakan kita dengan yang berbayar ya, yang kelihatan banget ya di situ gitu. Jadi ada logo StreamYard-nya, kemudian streamingnya juga terbatas, dan kita masuk ke stage. Di stage-nya itu cuma bisa 6 orang gitu. Kemudian 20 jam streaming per bulan. Nah, kalau yang basic itu fitur di akun free itu bisa semuanya, ditambah apa? Logo StreamYard-nya bisa kita ganti dengan logo pribadi. Misalnya kita mau live talk show Ibu Profesional Jakarta, kita bisa masukin logo IP Jakarta, atau kita mau misalnya atas nama RCIP gitu, bisa masukin logo RCIP-nya. Bedanya di situ. Kemudian ada overlay. Overlay itu frame. Jadi ada frame-nya, kita bisa desain sendiri frame-nya mau seperti apa, itu kita bisa upload gitu ya. Kemudian yang di stage nantinya bisa 10 orang. Jadi misalnya narasumbernya 9 gitu, moderatornya 1 bisa gitu. Tadi kan kalau yang free cuma 6. Dan yang terakhir adalah dia bisa stream ke 3 tujuan. Kalau yang free, kita streamnya destinasinya cuma bisa 1. Misalnya mau YouTube ya cuma bisa YouTube aja gitu. Nggak bisa bareng YouTube dengan fanpage misalnya. Kalau yang basic itu bisa, jadi ada fanpage, ada Facebook group, YouTube sekalian bareng gitu, bareng sama-sama di waktu yang sama itu bisa. Nah, kemudian ini kalau nggak salah $20 per bulannya, sekitar 285.000 untuk langganannya. Nanti teman-teman untuk ini sih bisa langsung di websitenya ya, nanti bisa klik bagian billing, itu ada penjelasannya. Nah, yang berikutnya adalah yang premium. Ini lebih lengkap lagi sih. Jadi kita ada fitur yang bagus banget. Salah satunya adalah kita bisa milih rekaman suara individu. Jadi kita mau ambil rekaman suaranya aja bisa gitu. Untuk di yang premium, dan dia bisa live stream ke 8 tujuan langsung. Ini aja perbedaannya. Kemudian gimana cara kita masuk ke StreamYard? Teman-teman udah nyoba ya?
ini langsung, atau saya mau langsung ini aja ya, demoin aja ya. Ini saya stop share dulu. Oh, balik ke screen ini jadi muka saya semua nih Mbak Tata. Kaget. Kau terus StreamYard gimana ceritanya Mbak? Kan lebih gede lagi. Iya, lebih gede lagi. Oke, kita masuk ke sini dulu. Yang kebuka adalah web. Maaf ya, saya pindahin dulu ininya. Oke. Masuk ke StreamYard. Udah berapa itu grup IP di situ? Kayaknya banyak banyak. banget ya. StreamYard.com. Ini Ada berapa teman-teman. grup yang bareng aku? Banyak sekali, nggak kehitung kayaknya. Aku bisa dapat piring nanti. Teman-teman, ini karena saya sudah login ya. Kalau misalnya tadi nggak login kan keluar dulu gitu ya. Tampilan apakah sudah pernah punya akun atau get start gitu baru gitu ya. Nah ini kemarin saya pas bikin video itu mohon maaf banget ya, pertama mukanya muka bantal banget. Mohon maaf sekali. Itu tengah malam pula gitu. Nah yang ini saya pakai yang sudah saya gunakan, jadi bukan akun baru. Kalau kemarin waktu bikin video tutorial itu saya pakai akun baru, makanya ada tulisan record only pas saya pilih destinasi. Nah ini adalah, oh sorry, ini akun baru nih, ternyata kebalik-balik, dia punya akun ini banyak banget ya. Oke, kita balik dulu, kita keluar dulu aja, biar nanti kebayang. Oke. Ini adalah tampilan pertama, saya ulang lagi aja. Teman-teman kalau belum punya, maka klik yang Get Started ini, nanti masukin alamat email atau bisa lewat sini juga. Kemudian kalau yang sudah punya bisa klik login. Ini masukin alamat emailnya. Saya mau pakai email saya yang kemarin aja ya, yang baru ya. Oke, ini maaf ya, nama emailnya begini amat. Kemudian dia akan minta 6 digit kode yang dia kirim ke email. Nah, teman-teman cek emailnya. Ini emailnya, mau buka email, saya stop share dulu ya, malu emailnya. Kita buka email yang tadi, yang baru. Sebentar. Oke, ini ada nih, your friends StreamYard login code. Nah, ini dia. Kita masukin aja ke sini. Kita copy ya, cukup copy. Teman-teman boleh banget kalau misalnya mau sambil nyobain ya. Silahkan. Ini, login. Mau nggak? Oh, mau. Alhamdulillah. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Pas kita habis login gitu ya. Nah, ini teman-teman ada namanya destination di sebelah kiri. Kemudian kita klik, ini kemarin saya nyoba ke Facebook page sama YouTube. Ini dibuka aja, diklik, nggak apa-apa, klik-klik aja gitu. Dia nggak gigit kok, tenang aja. Nah, ini dia. Ini ada Facebook page, ini Facebook, ini LinkedIn, kemudian ada YouTube channel, dan Twitter. Nanti terserah teman-teman mau live di destinasi yang mana. Karena kita pakai yang free, maka cuma bisa satu. Jadi pilih aja gitu. Misalnya saya mau ke YouTube channel saya ya. Saya klik. Oke, untuk pilih aku. Oke. Allow aja gitu. Kalau kita baca, oh dia mau minta permission gitu ya, diklik allow-nya aja. Jadi kita mengizinkan dia untuk akses ke YouTube kita. Oke, karena ini tadi udah destinasinya ini kan, ada nih YouTube channel. Sekarang kita klik yang bagian broadcast. Nah, misalnya teman-teman bingung nih, ini aku mau balik lagi ke home, gimana? Klik aja bebeknya gitu. Nah, bebeknya diklik ya. Kemudian ini masuk ke sini, saya mau bikin create broadcast, bikin broadcast baru. Jadi saya mau live streaming gitu ya. Maka kita klik yang create broadcast. Nah, ini ada dua pilihannya. Ada new broadcast, kemudian di bawah ada use pre-record video. Ini satu apa sih bilangnya ya? Satu fitur baru yang ditawarkan oleh StreamYard, tapi ini bisa hanya untuk yang berbayar. Jadi pre-record ini untuk akun free bisa selama 7 hari, tapi record only ya, sorry. Kalau record only, kalau pre-record ini untuk yang berbayar aja.
Jadi kita akan new broadcast. Nah, akan tampilannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah masukin destinasi ya, sudah pernah add destination, maka dia keluar di sini. Kemudian ini kalau akunnya baru. Jadi akun ini saya baru buat pas saya live stream kemarin itu, bikin tutorial. Jadi umurnya baru kurang lebih 3 hari, jadi masih muncul record only. Record only itu apa maksudnya? Jadi kita bisa melakukan live stream hanya di studionya si StreamYard gitu, untuk latihan aja. Jadi nggak kita live kemanapun, kita nggak ke destinasi kita, itu boleh bisa. Dan kita bisa buka lagi itu besok-besok gitu, tapi cuma berlaku 7 hari dari kita buat akun. Misalnya saya mau ke YouTube ya, gitu. Nah ini kasih title-nya, teman-teman mau live streaming apa, Berarti misalnya. kalau udah lewat 7 hari, udah lah ya, langsung stream, langsung live aja gitu, nggak ada record only-nya lagi ya. Di sini yang nanti tulisannya skip for now kalau nggak salah deh, Mbak Tata. Oke. Biasanya kalau akun free dia akan tetap ada di sini. Ini saya balik dulu ya. Ini dia akan tetap ada di sini. Walaupun kita misalnya sudah lewat dari 7 hari, di sini akan ada tetap, tapi only 5 hour. Jadi cuma 5 jam gitu. Mbak Uli, ini ada yang nanya, kalau misalkan ini lagi praktek bareng, kalau langsung mau nanya, boleh ya? Kayaknya boleh kali ya? Boleh kali ya, nggak apa-apa. Nanti Boleh. kalau ada yang mau tanya-tanya, mudah-mudahan aku bisa jawab ya. Kita belajar bareng. Nah, ini boleh buat akun dulu atau langsung pakai Gmail. Kalau tadi sih contohnya Mbak Uli langsung pakai Gmail ya, jadi disiapin dulu emailnya yang udah ada ya Mbak Uli ya. Iya, lebih baik teman-teman tuh bikin email di Gmail gitu ya. Terus baru bikin akun di si StreamYard ini. Oke, ini aku lanjutin Mbak Tata. Mbak Uli, Ya, oke, aku kalau ke lanjut. Instagram kayaknya nggak ada deh, belum ada ya Mbak Uli ya. Kalau Instagram nggak, tadi pilihannya kan ini ada di destinasi nih, at destination. Ini ada Facebook, ada Facebook page, Facebook group, Facebook pribadi, bisa. Jadi Facebook pribadi itu bisa live langsung dari Facebooknya atau via StreamYard pun bisa gitu ya. Kemudian LinkedIn, YouTube channel sama Twitter. Instagram nggak ada. Instagram live langsung aja Instagram. Bisa lebih mudah sih sebetulnya ya. Ada lagi Mbak Ta? Atau aku langsung aja ya. Oke, ini mau create broadcast teman-teman ya. Tadi klik new broadcast. Aku pilih YouTube. Kasih title misalnya apa nih? Komunikasi bersama salah. Kita hari ini aja deh. Jelajah StreamYard gitu ya. Saya something misalnya belajar bareng pengurus Ibu Profesional Jakarta. Oke. Nah, kalau di YouTube kita bisa setting teman-teman. Teman-teman tuh bisa banget sebetulnya latihan gitu ya. Jadi waktu dulu saya HCVC itu saya latihan di YouTube streamnya, kemudian sama seperti yang kemarin saya bikin tutorial, ini saya settingnya unlisted. Atau teman-teman boleh banget private. Kalau public kan nanti semua orang yang misalnya jadi subscriber kita akan dapat notifikasi gitu ya. Nah kalau ini kan unlisted enggak gitu. Nah kemudian kalau mau live-nya sekarang ya udah langsung create broadcast. Tapi kalau misalnya teman-teman mau live-nya ntar aja deh gitu. Jadi si StreamYard ini bisa bikin schedule. Gunanya apa? Kalau misalnya teman-teman di YouTube atau di Facebook live-nya, jadi kan kalau orang lihat buka Facebook, terus ada di feed kita tuh muncul, oh Mbak Tata nih mau live nih besok jam 8 malam gitu. Lihat yuk, jadi kayak mereka tuh aware gitu. Nanti kan yang nonton jadinya banyak gitu, yang nyimak jadinya banyak. Gunanya itu, bikin scheduler. Jadi misalnya malam ini saya mau live jam 8 malam, saya bikin schedule-nya sekarang, itu bisa. Saya bikin schedule-nya tadi pagi, itu bisa. Gunanya supaya memberikan notifikasi kepada halayak ramai, mau ngasih tahu bahwa gue mau live nih gitu, nanti jam 8 lo lihat ya, kira-kira gitu. Kita udah pasang duluan gitu loh posternya. Jadi biar mereka juga mungkin bisa nyalain notifikasi, makanya ketika kita live ada notifikasi di Facebooknya mereka atau di YouTube-nya mereka, jadi mereka pas itu ini udah jamnya Mbak Tata live nih gitu, kita nonton yuk gitu. Nah ini kita klik aja schedule for later misalnya. Nah
kalau misalnya teman-teman emang mau live-nya scheduler pakai jadwal, maka harus upload thumbnail. Thumbnail kalau udah yang biasa ngevlog gitu ya, tahu ya, cover itu yang buat YouTube gitu ya. Nah, ini juga dibutuhkan supaya nanti ketika orang baca gitu ya, muncul di feed kita, orang tuh tahu ada kayak flyer sih sebetulnya gitu ya. Dan di deskripsinya ini nanti teman-teman kasih yang jelas gitu, apa sih yang pengen diobrolin pada saat live stream itu. Ini misalnya aku kasih thumbnail, nah thumbnailnya ini, ya, oke, ini apply. Nah, kapan sih aku mau live-nya? Misalnya ini ntar malam aja deh, jam 8 malam gitu ya. Ini atur jamnya. Oke, create broadcast. Mbak Uli, aku nyambi ngasih pertanyaan yang udah masuk ya. Boleh. Izin pertanyaan Mbak Uli dari Mbak Eeng Novisa A dari Menkeu RCIP. Izin bertanya Mbak Uli, kira-kira apakah ada alat-alat pendukung yang membuat tampilan di StreamYard terlihat cerah dan kayak serasa nonton TV? Soalnya aku beberapa kali pernah lihat antara IPedia dan di kelas Bonsai ada sedikit perbedaan tampilan. Kalau di Bonsai terlihat seperti Zoom biasa, tapi kalau di IPedia itu cerah banget dan suaranya bersih. Kalau emang ada alat-alat pendukung, boleh nggak dijelaskan apa aja gitu Mbak Uli? Terima kasih. Oh, makasih Mbak yang pertanyaannya. Mbak Tata, muka aku cerah nggak? Selalu cerah merona kalau dirimu. Masya Allah. Enggak, ini sekarang. Cerah. Teman-teman bisa kelihatan ya gitu. Ini cerah karena kalau misalnya, kalau saya nggak salah ini ya, mudah-mudahan karena saya bukan dapurnya IPedia juga sih gitu. Itu memang ada alat-alat pendukungnya. Jadi ada lightingnya, kemudian ada mikrofon, kemudian mungkin ada teman-teman yang menggunakan juga kamera eksternal. Jadi kameranya bukan bawaan laptopnya, bukan bawaan PC-nya, bukan bawaan handphonenya. Jadi mereka menggunakan kamera eksternal gitu. Nah, lightingnya juga bisa pakai, mungkin teman-teman udah punya juga sih di rumah kali ya, sebagian besar ring light gitu ya. Tapi kalau ring light itu kan sebenarnya di kacamata tuh nanti jadi bulat-bulat gitu, pernah nggak lihat? Jadi kayak ada pantulan kalau untuk orang yang berkacamata gitu ya. Pernah lihat. Ya, jadi di kacamata itu tuh kayak ada lampu bulat gitu. Teman-teman bisa pakai juga softbox misalnya. Kayak hari ini saya pakai softbox gitu. Jadi cahaya itu juga sangat diperhatikan kalau misalnya kita mau live streaming. Supaya apa? Supaya lebih cerah tampilannya gitu. Terus kemudian kalau saya pernah dapat tips itu ya dari Mbak Rini gitu, beliau menyarankan ketika mau live stream itu usahakan menggunakan kerudungnya warnanya gelap. Supaya apa? Supaya mukanya kelihatan glowing. Nah loh, nggak tahu itu benar apa enggak, tapi memang kerasanya demikian. Kalau kita pakai warnanya terang, muka kita tuh kayaknya kusam gitu, ketutup sama warnanya si kerudungnya gitu. Kalau yang pakai kerudung ya. Tapi kalau warna gelap nih kayaknya mukanya jadi bercahaya gitu ya. Jadi ketawa sendiri nih Mbak Tata. Jadi tipsnya waktu itu dari Mbak Rini sih seperti itu gitu ya. Pakai warna gelap, entah itu biru dongker, hitam gitu ya, yang agak lebih dark gitu lah warnanya. Terus kemudian teman-teman bisa juga menggunakan mikrofon eksternal. Jadi mungkin tidak mengandalkan mikrofon laptopnya atau handphonenya gitu. Jadi bisa pakai headset tadi ya. Terus kemudian ini bisa pakai mikrofon ini misalnya. Ini kebetulan saya nyoba pakai ini gitu, suaranya gimana gitu ya. Itu salah satu perangkat pendukung supaya memang terkesan sangat profesional jadinya. Kayak ibu kan, Ibu Septi itu pakai mikrofon tapi kecil di depan gitu. Ibu tuh pakai gitu. Terus lightingnya ibu juga pakai lighting setahu saya gitu. Pakai lampu tambahan gitu. Itu sih yang perlu diperhatikan supaya tampilnya lebih cerah. Ada modal lah ya. Iya. Tapi ya nggak usah dipaksakan sih sebetulnya ya gitu ya. Ring light boleh ya, ring light. Ring light boleh Mbak Caca. Tinggal diatur mungkin ya masalah letak pencahayaan sih, misalnya ada juga lampu dari atasnya juga gitu ya, selain dari ring light gitu. Jadi bisa fokusnya ke kita gitu ya. Gitu Mbak Tata. Ada lagi. Kak Mbak Yang gimana, ada ini nggak? Cukup jelas atau gimana? Pertanyaan masuk dulu. Mbak, kalau misalkan apa nih di jadwal kira-kira bisa minimal berapa lama ya penjadwalan misalkan? Harus 2 hari sebelumnya udah bisa belum, atau
Gimana, apa harus sehari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya gitu? Mungkin maksudnya dari Mbak Cahya Ayu. Scheduler sih sebetulnya bisa kapan aja ya Mbak gitu. Ya jangan lama-lama juga sih ya. Nanti orang juga lupa gitu notifikasinya, lihat kemarin hari apa ya gitu. Misalnya Mbak mau live-nya nanti malam ya bisa dari pagi atau siang sudah bikin jadwal. Jadi orang juga notice bahwa oh ntar malam nih gitu. Jadi tidak terlalu lama juga gitu. Atau kemarinnya boleh gitu. Jadi nggak yang 1 minggu sebelumnya juga gitu ya. Nanti orang keburu lupa kapan ya mau live-nya ya gitu kan. Jadi itu kan gunanya supaya memberitahukan orang-orang yang terhubung dengan kita gitu ya, kayak di Facebook kan kalau kita mutual friend gitu ada apa nanti kan kita dapat notifikasinya gitu ya. Yang YouTube juga gitu kalau kita subscribe ketika ada yang live atau ada video baru yang diupload pasti kita dapat notifikasi gitu. Gunanya sih untuk itu sebetulnya. Gitu. Dan ketika kita bikin jadwal, teman-teman nanti udah masukin tuh ya semuanya. Semua materi, semua kalau mau ada bumper in, mau bumper out, mau apa gitu itu sudah siap ya, sudah diupload gitu ke dalam studio. Misalnya gini ya. Ini kan saya masuk dulu ya. Sambil saya lanjut ya Mbak Tata ya. Dia nggak mau. Enter studio. Kita masuk ke studio. Begitu masuk akan seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti muncul ya di sini ya mukanya ya. Kenapa saya nggak muncul gitu? Karena saya kameranya dipakai oleh Zoom. Jadi StreamYard nggak ngebaca kamera laptopnya gitu. Makanya muka saya nggak bisa muncul sama suaranya gitu. Jadi nggak bisa dua aplikasi ini bareng gitu, dua Zoom dengan si StreamYard ini bareng. Makanya kemarin akhirnya saya putuskan kan membuat video tutorial gitu yang sederhana supaya bisa kelihatan. Soalnya kalau misalnya langsung kayak gini, maka ini nggak bisa kameranya nggak bisa karena saya lagi Zoom. Nggak apa-apa, kita masuk aja. Ini kan teman-teman lihat ya di sini ada display name. Ini terserah mau pakai nama teman-teman namanya siapa gitu ya, masukin di sini. Kemudian enter without, ini karena saya nggak pakai mikrofon sama kamera. Ini kalau mau setting bisa di sini ya. Tadi bentar, ini saya ngatur ininya dulu. Nah, ini settingnya kameranya, misalnya mau pakai kamera dari laptop atau kamera eksternal, setting di sini. Kemudian audionya juga sama. Nah, kemudian teman-teman untuk yang free itu bisa banget sebetulnya. Sebetulnya di StreamYard ada fitur background, tapi fitur background itu cuma bisa dipakai oleh yang berbayar. Nah, gimana nih kalau misalnya kita yang pakai yang free pengen banget ya pakai virtual background gitu kan, biar keren ya. Kita bisa pakai green screen. Nah, tapi teman-teman harus benar-benar pasang green screen di belakang. Kalau enggak, dia nggak ngedetect. Gitu. Kalau enggak, maka nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi benar-benar harus pasang si kain hijau itu gitu di belakangnya teman-teman. Ini pernah saya pakai juga sih waktu HCVC itu saya pakai green screen, tapi saya pakai yang StreamYard gratis. Jadi bisa smooth gitu. Nggak goyang-goyang, nggak hilang-hilang kitanya gitu ya. Ada pertanyaan dulu, mumpung masuk pada raya ini, aduh banyak sekali, Mbak, itu ada pilihan pakai video yang udah direkord. Fungsinya untuk apa ya dari Mbak Nurinda? Bentar, lanjut pertanyaan dulu dari Mbak Nurinda. Kalau misalkan ada batasan waktunya nggak Mbak? Misalkan dari yang udah kita rekod itu, untuk apa yang udah tersimpan, misalnya kita mau upload lagi atau gimana, ada batasan waktunya enggak? Dari Mbak Nazila, terus dari Mbak Ina Maria Fatimah, kalau pakai kamera eksternal gitu perlu colok ke kabel laptop lagi ya Mbak? Itu. Ketiga ya tadi video yang udah kita record itu berapa lama batasannya? Terus tadi Mbak Indah apa tadi Mbak Indah? Yang Mbak Indah Mbak Tata? Mbak Indah lebih ke ini Bentar. Yang udah direkod, misalnya ada pilihan pakai video yang udah direkod, fungsinya untuk apa ya Mbak? Oh, video yang sudah direcord, pilihan video yang di sini mungkin nanti ya. Mbak Indah ya, udah nyoba-nyoba masuk ya. Nggak apa-apa, nanti langsung aja. Terus Mbak Ima, kalau pakai kamera eksternal nyolok lagi ke laptop, iya, itu jawabannya iya. Kemudian tadi yang kedua, Mbak Nazila,
videonya berapa lama kalau udah kita upload. Itu saya sampai sekarang masih ada video waktu saya CVC tuh kira-kira bulan apa ya? Februari masih ada di dalam studio StreamYard sampai sekarang. Selama teman-teman belum record live streamnya itu lebih dari 5 jam sih, saya nggak sampai 5 jam sih memang ya gitu. Karena pakai StreamYard-nya cuma beberapa kali. Jadi insya Allah sih masih ada gitu. Terus kalau Mbak Indah ada video yang sudah direkam, video klip maksudnya mungkin ya nanti di pas bagian brand itu ya. Itu bisa dipakai teman-teman kalau udah bikin misalnya yang bumper in bumper out itu. Nanti saya akan jelasin sih itu. Itu bukan yang maksudnya Mbak Indah. Mbak Indahnya ada nggak ya? Sambil Mbak Indah menjawab nanti di ini, aku pertanyaan dulu dari Mbak Cahya Ayu Dini Handayani dari Ambasador. Assalamualaikum Mbak Uli, semoga selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Sebagai peserta, harus bagaimana ya, maksudnya kita melihat sebagai peserta StreamYard, harus bagaimana ya agar tidak tertulis Facebook user gitu. Kalau kadang kan kita bertanya kan ada namanya, nah ini ada yang Facebook user gitu Mbak Uli. Saya sudah buat akun StreamYard, tapi ketika balas komen peserta lain, nama saya tidak tertulis sebagaimana mestinya. Lalu saya pernah nonton di Sismi, di YouTube Live, chatnya kok delay ya, padahal sudah menyampaikan pertanyaan, padahal saya lihat belum muncul. Yang tercepat itu di mana? Terima kasih Mbak. Itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Makasih Mbak Cahya. Kalau untuk yang Facebook user, jadi teman-teman kan ketika kita dapat gini, yang kuliah nih di Bunda Sayang, entah itu Bunda Sayang, entah itu Bunda Cekatan atau Bunda Salihah gitu ya, pasti kalau ibu malam mau atau ibu atau Mantika atau siapapun mau ada materi malamnya, itu pasti ada kayak tadi schedulernya ya, jadwalnya ya. Kemudian di bawahnya I'm going live with StreamYard gitu. Nah, teman-teman klik yang bagian itu gitu. Misalnya gini, aku stop share dulu yang ini. Oke, aku share yang ini ya. Wait. Kelihatan nggak ya? Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, ini kan biasanya gini nih, kalau misalnya di kelas-kelasnya IP gitu ya. Nah, paling bawah ini ada streamyard.com Facebook gitu. Nah, ini teman-teman klik. Teman-teman klik dulu, kemudian allow, kasih permission si StreamYard untuk akses Facebook teman-teman. Ini cukup sekali aja, jadi ketika teman-teman sudah pernah klik ini, masuk ke halamannya StreamYard, terus kemudian dia akan ada kayak semacam bilang, ya udah kamu udah masuk gitu ya, terus kita balik lagi ke Facebook, nanti ketika kita komen, kita jawab apa gitu, itu udah muncul nama kita, gitu sih. Jadi yang diklik ininya, kalau kita mau nggak klik ini, maka namanya memang yang muncul Facebook user gitu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, Mbak, lebih cepat mana Facebook page gitu ya, fanpage dengan di YouTube. Nah, sebetulnya ini kaitannya sama koneksi internet sih di tempat masing-masing. Jadi nggak ada yang lebih cepat mana gitu. Jadi emang bergantung banget sama koneksi internet. Gitu sih Mbak Cahya. Mudah-mudahan menjawab ya. Pertanyaan dari Mbak Farida Hayu di kolom chat. Mbak Uli tadi coba connect ke YouTube. Munculnya tulisan ini di YouTube-nya. Ready in 24 hours. It takes 24 hours to active your account for live streaming. Once active, you can go live instantly. Jadi belum bisa set jadwal dan lain-lain. Itu kenapa ya Mbak? Bagaimana solusinya? Lalu dari Mbak Anissa Agrin. Tadi udah nyoba Mbak StreamYard pakai HP, tapi ketika mau live studio, kenapa nggak ada pilihan live studionya ya? Itu Mbak Uli. Oke, makasih. Ini Mbak Farida, saya jawab dulu yang Mbak Farida. Jadi Mbak Farida, kalau akun YouTube-nya memang belum pernah dipakai live streaming, dia akan minta 1x24 jam untuk kayak validasi gitu. Jadi emang nggak bisa gitu. Saya kemarin bisa karena dulu sudah pernah live stream lewat akun YouTube saya, maka ketika bikin schedule ya udah bisa langsung live aja gitu. Itu ya yang pertama. Yang kedua. Jadi hitungannya
harus pakai StreamYard-nya live streaming atau misalkan pakai aplikasi sebelumnya apa gitu, atau harus StreamYard dulu pakainya, atau boleh misalkan kan sebelumnya misalkan udah pernah nih tapi misalnya pakai aplikasi lain apa harus StreamYard doang yang begitu? Setahu saya sih Mbak Tata via StreamYard ya, jadi dia mau kayak ngecek aja sih gitu. Kalau dulu malah harus 1000 viewers dulu, 1000 subscriber gitu. 1000 seperti ini. Dulu, sekarang mungkin cuma 1 kali 24 jam aja untuk dia validasinya gitu. Terus kemudian tadi pertanyaannya dari, aku lupa ya. Nggak ada live Ini dicatat nih. Anissa Agrin, Mbak. Mbak, buat button untuk keluar dari studio ya? Yap. Itu biasanya paling bawah, Mbak. Kalau di handphone kan karena kecil ya, jadi dia banyak gitu. Nanti titik 3, biasanya di titik 3 itu diklik, pasti ada pilihannya sih. Gitu. Keluar dari studio. Bisa juga kalau misalnya di handphone diganti tampilannya jadi tampilan desktop ya, jadi biar bisa terlihat sama kayak hampir mirip di PC atau tampilan laptop. laptop. Ya, betul. Bisa juga itu. Itu. Aku pertanyaan lagi dari Mbak Elsa Hairunisa, Medcom Hima, Magang. Sebelumnya saya pernah menggunakan OBS, di mana bisa menggunakan multi kamera dan ini sifatnya open source. Namun kendalanya untuk video dan audio eksternal perlu menggunakan converter atau SDI converter. Ternyata StreamYard ini lebih enak digunakan untuk video streamer online dan sangat banyak fiturnya. Makasih ya Mbak Uli atas ilmunya. Izin bertanya, untuk kameranya apakah bisa menggunakan multi kamera? Misal ada kamera 1, kamera 2. Kemudian yang kedua, video bumpernya apakah ada batasan jumlah atau ini termasuk dalam pembatasan durasi setiap akun profile atau basic atau profesional. Ketiga, kalau kita share video YouTube atau Netflix atau aplikasi video lainnya secara langsung, apakah bisa ditonton bersama? 4, borongan ya, Bu. Melihat tutorial YouTube Mbak Uli, StreamYard ini bisa digunakan sendiri kah, Mbak? Misal tidak ada operator dan kita juga sebagai pembicara, asal tidak melakukan screen share agar studio StreamYard-nya tidak ingin kelihatan. Itu Mbak Uli. Ada 4 pertanyaan berarti ya. Nanti kalau lupa tanyakan lagi aja. Iya, banyak banget ya. Borongan nih Mbak Eca. Mbak Eca, yang pertama tadi kameranya bisa multi kamera. Kayaknya sih enggak ya Mbak. Aku nggak bisa jawab ini karena nggak pernah pakai multi kamera sih gitu. Selama ini cuma pakai 1 gitu ya. Mungkin nanti bisa dicoba-coba, bisa tahu enggaknya gitu ya. Terus yang kedua, apa tadi bumper ya, batasan Video durasi. bumpernya ada batasan jumlah. Enggak sih ya, enggak ada batasan jumlah karena dia kan kita nanti bisa upload aja, ada banyak gitu. Nanti kan kalau kita mau pakai tinggal klik gitu. Cuma mungkin teman-teman juga memperhatikan masalah size video, karena video itu kan besar gitu ya, dan ini kan kita pakainya browser gitu, jadi mempengaruhi sekali nanti ya itu tadi balik lagi sinyal internetnya sih, koneksi internetnya gitu. Jadi kalau bumper in bumper out itu kan paling lama ya 1 menit, nggak nyampe sih kadang-kadang ya gitu, sederhana aja bikinnya gitu. Itu kemudian kalau kita share screen video ya tadi YouTube gitu, bisa sih nonton YouTube bareng gitu lewat StreamYard atau Netflix, bisa. Cuma teman-teman tadi balik lagi, StreamYard ini makan bandwidth-nya besar, kemudian YouTube juga besar. Kalau misalnya koneksi internet kita nggak stabil ya nanti di tengah jalan khawatirnya nggak bisa stabil gitu live streaming-nya gitu ya. Dan nggak tahu apakah nanti di tempat penerima kita pun sama apa enggak gitu. Karena kan sekali lagi memang sangat tergantung dengan koneksi internet gitu. Jadi sih kalau menurut aku ya sebaiknya sih jangan nonton YouTube bareng lewat streamnya. Gitu. Download dulu ya. Download dulu terus baru Iya, makanya kan kalau di browser itu ya usahakan ketika kita membuka StreamYard mau live stream gitu ya, mau live stream nih bukan masuk studio doang, itu usahakan tidak membuka yang lain sih gitu biar lancar aja jalannya gitu. Gitu sih Mbak Tata. Terus kemudian ada lagi ya, satu lagi ya. Kita sendiri. Oh bisa banget. Jadi operator. Bisa banget, kita bisa jadi operator, bisa jadi narasumber, bisa jadi moderator sendiri, itu bisa banget. Mudah kok, yang penting tangannya lincah aja, mana yang mesti diklik gitu ya. Itu aja. Sekali lagi jam terbang mempengaruhi keberhasilan. Sering-sering nyoba, insya Allah lancar. Betul. Pertanyaan lagi dari Mbak Farida Hayu Pramuditya, manajer program Sekrek.
Satu, bagaimana cara menaikkan lebih dari satu materi presentasi? Misal ada 2 file PPT yang ingin ditayangkan di StreamYard selain materi berupa video. Pertanyaan kedua, bagaimana cara agar tampilan StreamYard ada background-nya? Tadi kayaknya udah dijawab ya, misal seperti kalau Ibu Septi live di kelas Bunsal, ada gambar pohon-pohon gitu, apakah harus pakai yang berbayar atau tidak? Yang ketiga, untuk pakai fitur virtual background untuk narsum, apakah perlu pakai yang berbayar atau free juga bisa? Udah sempat disinggung kayaknya tadi ya Mbak Uli ya? Iya, ini Masya Allah sih pertanyaan pada borong-borong ya. Oke, yang pertama, cara naikin filenya. Kalau naikin ke dalam studio sih bisa-bisa aja. Tapi ketika kita present, itu cuma bisa satu pilihannya gitu. Nah, teman-teman nanti bisa pilih sih sebetulnya mau entire screen atau Chrome-nya aja yang mau di-share, itu bisa ada pilihannya ketika kita melakukan share screen gitu ya. Jadi nggak bisa banyak file gitu, bisa cuma satu-satu aja. Tapi menaikkan ke dalam studionya bisa. Teman-teman mau banyak file PowerPoint-nya nggak apa-apa gitu, bisa-bisa aja. Mau bentuknya PowerPoint, mau bentuknya kan dari Canva gitu ya, dari web berarti kan gitu, atau mau bentuknya video itu bisa. Jadi materinya bisa bentuknya dalam bentuknya banyak gitu, slide-nya mau udah di videoin juga bisa, nggak masalah gitu. Terus kemudian background-nya. Kalau Ibu kan pakainya yang berbayar gitu ya, jadi bisa pakai langsung background gitu. Kalau kita tadi karena gratisan, kita pakai fitur yang green screen aja. Cuman teman-teman syaratnya satu, benar-benar pasang green screen di belakang gitu. Kalau enggak, dia jelek banget jadinya gitu. Mending nggak usah pakai green screen-nya, nggak usah pakai background gitu. Kemudian untuk pakai fitur background, narsum sama sih. Jadi kalau narsumnya mau bilang bisa nggak pakai virtual background, udah pakai kain hijau dulu di belakang ya, nanti bisa pakai virtual background gitu. Kecuali kita mau pakai yang berbayar ya, itu bisa sih langsung aja. Itu sih mungkin ya Mbak Tata jawabannya ya. Oke, siap. Pertanyaan terakhir dari Mbak Diah. Nanti kalau ada mau pertanyaan lagi, akan di kolom chat ya teman-teman. Dari Mbak Diah Tri Yulianti. Masih member, yakin bukannya magang ya. Ini harus dikulik. Ini keren loh dia, waktu pas di Cool Zoom itu oke loh, dipuji beberapa the next MC IPJ Jakarta. Betul. Recording di StreamYard ini apakah masih bisa diedit jika dilakukan secara live ataukah bisa dilakukan diskusi interaktif dengan peserta? Kalau recordingnya itu bisa diedit apa enggak? Setahu saya sih enggak. Karena kita live stream ya. Jadi ya udah gitu, apa adanya aja. Kayak kemarin kan saya tuh juga ada teknis-teknis yang salah tuh ya. Ya harus kalau mau yang bagus ya diulang lagi. Cuma udah ya udah deh gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Atau teman-teman kalau mau itu bikinnya unlisted live streamnya, terus kemudian download dulu misalnya dari YouTube atau Facebooknya, kemudian ngedit lagi di PC atau YouTube studionya, baru diupload lagi, itu mungkin bisa disiasati begitu gitu ya. Terus yang kedua tadi apa tadi Mbak? Yang kedua aku jadi lupa. Yang kedua adalah sebentar, aduh kok turun mana tadi? Ini dia. Bisa dilakukan diskusi nggak? Dilakukan diskusi tidak dengan peserta? Kalau Zoom kan bisa ya, misalnya ada yang mau bertanya gitu. Kalau di StreamYard Pak? Bisa banget. Teman-teman kan ada fitur komen ya. Ini nanti sebentar. Tadi mana StreamYard? Kita lihat. StreamYard aku kemana ya? Nih, teman-teman ini kan ini nih ada fitur komen. Misalnya ada yang post komen, mau tanya dong Mbak, kita ini masuk kan, gitu. Nah kita mau munculin dia di mana? Di sini di dalam ini. Mau tanya dong Mbak, keluar kan? Normal lidah gitu. Mau tanya dong Mbak gitu ya, keluar. Nah ini kita bisa gitu, kita bacain komennya terus kita jawab sambil live gitu. Itu kan engagement ya, itu interaksi kita sama audiens gitu. Jadi bisa-bisa aja gitu, teman-teman nggak ada masalah sih gitu. Sama aja kayak di, cuman tangan kita emang harus lincah aja nanti kalau komennya udah banyak banget gitu ya, kita mesti scroll ke atas gitu. Karena gini, ketika kita live di StreamYard gitu ya, kita terus pilih misalnya yang ini nih gitu ya. Ini aku klik, kelihatan nggak sih yang ada biru-birunya ini karena mukaku nggak bisa keluar kan ya. Nah, ini kan kita live nih lagi nyampein materi gini. Kita sendirian ya. Ini kasusnya kita sendirian gitu. Itu kita nggak bisa lihat dashboard komennya. Nggak bisa. Jadi once sudah selesai materinya kita share screen-nya kita tutup, kita baru bisa lihat si dashboard ini lagi. Yang ada di depan aku ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kan aku share screen, bisa nggak dia? Belum pernah nyoba sih.
Ini gitu ya, misalnya entire screen yang sekarang ini aku share window-nya aja ya. Nih misalnya gitu ya, aku share ini, kelihatan nggak Mbak Tata? Kalau muncul nggak di Mbak Tata? Enggak, masih gelap. Oh, Cuma ada berarti nggak pertanyaan tadi yang apa nggak yang bisa. mau Nur Maulida materinya apa mau Berarti tanya dia- dong gitu doang. Kelihatan mau tanya dong, Mbak. Oh, berarti dia nggak bisa karena kamera aku nggak bisa didetek ya tadi ya. Karena lagi pakai Zoom. Oke. Jadi ini kita kan misalnya lagi nyampein materi gitu ya. Ininya tuh nggak bisa gitu, nggak bisa sambil baca si dashboard yang ada komen-komen ini, nggak bisa. Kalau sendirian nih, kasusnya sendirian. Begitu share screen kita stop gitu ya, kita baru bisa masuk ke dashboard ini lagi kan gitu. Nah ini kita bisa nih bacain komennya. Kalau komennya banyak kita harus scroll ke atas. Itulah kalau misalnya teman-teman memang bikin live talk show, ada langkah baiknya ada operator 2 orang minimal gitu ya untuk saling backup. Terus kemudian ada moderator dan narasumbernya tinggal jawab pertanyaan. Jadi dia nggak perlu scroll banyak gitu ya. Dan moderatornya pun nggak perlu scroll banyak karena kan akan fokusnya ke audiens gitu. Nanti yang akan milihin komen yang mana yang mau dimunculkan, yang mana yang mau dijawab pertanyaannya itu adalah operator. Gitu. Jadi biar lebih smooth. Kalau kita sendirian nanti kita akan scroll dulu nih nyari pertanyaan. Kan makanya Ibu kalau habis lagi kuliah kan pasti dibagi 2. 30 menit pertama adalah materi gitu ya. Oke, Ibu materi terus gitu ya. Kemudian 30 menit kedua baru tanya jawab. Kenapa? Karena ketika menyampaikan materi, maka dashboard komen itu nggak bisa kita lihat. Karena kita lagi share screen. Nah, udah selesai share screen-nya, udah stop, baru bisa Ibu bisa scroll cari pertanyaan yang mana kemudian dimunculkan. Itu kan ya biasanya kalau kita kuliahnya sama Ibu ya, yang di Facebook group gitu. Ini kenapa Mbak Tatanya enter waiting room? Jangan keluar tadi ya. Nah, itu kalau kita sendirian. Makanya teman-teman kalau bikin live talk show tadi minimal operatornya 2 untuk saling backup. Kalau sinyal salah satu tempat bermasalah, maka yang lain bisa menggantikan. Kemudian moderatornya juga sama narasumber, jadi fokus ke matanya ke audiens, nggak perlu scroll gini gitu ya. Nanti tinggal kerjasama dengan operator. Nah teman-teman ini ada banners gitu ya. Ini kalau misalnya kita mau bikin yang jalan di bawah nih. Gimana caranya? Di video udah ada sih ya. Create banner, kemudian ketik mau apa gitu, Ibu Profesional Jakarta. Misalnya Pudding Award. Itu misalnya ya ini ya nih. Nah, ini nih ditik. Kolom scroll across bottom-nya ditik. Kemudian oke, gini. Terus mau ditampilin gimana caranya, tinggal klik show. Ini di bagian banner ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya Mbak Tata tadi sempat nge-freeze ya? Sempat hilang ya? Nanti kalau pakai StreamYard mau jadi operator nih harus ada backup-nya berarti nih Mbak Tata. Terus kalau bisa jadi narasumber atau moderator nanti jangan panik juga sih, misalnya tiba-tiba hilang gitu ya, yang apa-apa disampaikan aja bahwa ini ada kendala teknis atau langsung di backup sama yang lain gitu. Pas gilirannya biasanya emang masuknya 2 device biasanya. Enggak aja. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyain, boleh banget. Kita kasih waktu sekitar 10 menit lagi ya. Langsung kita tutup. Abis ini ada yang mau bertanya lagi, boleh open mic ataupun di chat. Kalau boleh kasih masukan juga, misalnya mau bikin live talk show yang live stream gitu ya, teman-teman. Bikin bumper ini tuh yang keren gitu. Jadi orang tuh pertama kali lihat tuh, wih, gitu. Maksudnya apa ya? First impression-nya gitu. Ya orang tuh yang gitu ya gitu. Cuma belajar lagi sama dirimu berarti. Jangan, yang lain banyak, ada Mbak Ibun ini, Mbak Ibun lebih keren lah. Mana Mbak Ibun tuh, itulah. Pokoknya intinya adalah StreamYard ini mudah untuk digunakan, sering ngulik aja berarti ya Mbak Uli ya. Tapi betul. Kayaknya itu kalau ngelihat di pilihannya mungkin dari StreamYard juga udah punya ya kayak countdown dan lain-lainnya. Jadi ada countdownnya ada kok. Terus teman-teman jangan lupa, itu saya lupa tuh waktu di video bilang kalau mau live klik ini ya, go live ini. Jadi kalau udah siap mau live nih, go live ya udah klik go live-nya gitu, jangan nggak diklik ntar di sini aja kita nggak bisa live gitu, nggak muncul. Nanti bingung. Kalau yang gratis pokoknya ada bebeknya doang ya Mbak Uli ya? Iya, bedanya cuma itu kok Mbak Caca. Kalau misalnya untuk kebutuhan di Ibu Profesional ya, misalnya kita di Jakarta mau bikin live talk show, itu menurutku yang gratis juga nggak apa-apa gitu, karena fiturnya sih udah oke lah gitu.
Dan 6 juga ya narasumber, jadi udah bisa rame ya kan? Iya, misalnya narsumnya 5, moderator 1 kan 6 ya cukup gitu misalnya gitu ya, mau tampil cukup sih insya Allah gitu. Operator Iya. termasuk juga. Operator Kan sama nggak moderator masuk juga ke gitu. stage Mbak Caca kalau operator. Oh, di stage bisanya berapa Mbak? Kalau di 6 stage-nya sih maksimal berapa? biasanya, 6. Oh, di stage ini kan di sini nih, di panggung ini 6. Kalau yang di sini kan dia nggak bisa ngomong nanti, ini backstage. Mbak Tata Oke. nge-freeze lagi. Kalau yang background bisa nggak sih kalau yang gratis ditambahin? Ini nggak bisa, ini premium tuh. See what you get by upgrading. Nggak bisa sih berbayar. Oke. Pakai green screen tadi aja Mbak Tata. Disiasatin ya. Tadi ya. Nah nanti kalau misalnya teman-teman di ini kan namanya backstage ini yang di bawah, nggak bisa kan ngobrol tuh nggak bisa. Jadi pakai fitur yang ini private chat. Misalnya, Mbak aku ke toilet dulu ya, tolong backupin gitu. Atau apa gitu kan, ini ada tukang roti lewat, aku mute dulu gitu misalnya. Kan nggak lucu banget ya, lagi ngomong terus tukang roti lewat gitu misalnya kan. Aku mute dulu sebentar, atau ini ada apa gitu, nanti kita lewat sini gitu. Untuk koordinasinya ya. Itu semua yang di backstage berarti bisa lihat ya private chat itu ya? Ya, bisa. Untuk everyone gitu berarti everyone. Terus kalau udah selesai di sini nanti ada end broadcast. Klik aja end broadcast-nya. Nanti ada dia pilih ada 2 mau download atau mau share, terus kemudian mau langsung ke destinasi, mulai di destinasi. Kan menurutku sih nggak usah download sama share lagi karena udah ada di destinasi, nanti kita lihat aja langsung di destinasi tujuan streaming kita gitu. Yang apa? Apa Mata masih di mute? Ini udah ya, aku keluar dulu dari sini. Bentar, Mbak Uli, kalau apa ya? tadi yang mau ngelihat apa pertanyaan-pertanyaan di mana? Kalau yang private chat kan untuk komen. Komen. Gitu ya. Nah, teman-teman nanti yang misalnya dari jadi narasumber, jadi undangan, nanti kan kita mau invite orang, ini ya, klik yang invite ini. Kemudian ini ada linknya nih. Ini kita copy linknya gitu ya. Kita mau ngundang, misalnya aku jadi operator gitu ya. Aku mau ngundang orang, aku copy link ini, aku kirim nih ke Mbak Tata lewat WhatsApp gitu ya. Nanti sama Mbak Tata ini jangan di copy. Kalau bisa sih jangan diklik, jangan langsung kan, misalnya aku kirim WhatsApp nih kan bentuknya link, langsung klik aja gitu ya. Kayak kita dapat link Zoom gitu kan, langsung klik. Sebisa mungkin di copy aja ke browsernya, ke Chrome-nya. Supaya apa? Kadang-kadang kalau misalnya kita langsung klik, ketika masuk ke studio itu suka suaranya lah nggak keluar atau gambarnya nggak keluar gitu. Jadi lebih baik di copy ke browser. Copy link ya, copy linknya terus masukin ke browser dulu gitu ya. Ya, betul. Ada pertanyaan nih dari Mbak dari Mbak Rati Sumarni. Pertanyaannya, Mbak, kalau mau live di FB Group berarti kita harus jadi adminnya dulu ya? Betul sekali. Jadi kalau teman-teman mau live di fanpage, mau di FB Group, berarti harus jadi admin. Oke, dari Mbak Nazila juga nih, saya kan biasanya pakai Zoom untuk live streaming. Kalau pakai Streamyard lebih mudah nggak? Perbedaan yang paling menonjol apa ya? Jadi kayaknya ada di materi slide ya Mbak Nazila ya. Jadi tadi kayaknya udah dijelasin juga di awal ya Mbak Tata ya. Bedanya apa ya? Kenapa pakai ada di materinya Mbak Uli yang di slideshow yang udah diberikan di WhatsApp grup ya Mbak Nazila. Nanti kalau saya hilang atau apa boleh menghubungi diriku lagi ya. Oke, aku udah dicolek sama Mbak Farida untuk menutup acara pada sore hari ini. Mohon maaf banget yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Nanti masih boleh diskusi di WhatsApp grup aja ya Mbak Uli ya. Ya, boleh. Nah, paling penting kayaknya mau ada satu kejutan, yaitu ada challenge dari Mbak Uli. Monggo ditampilkan terlebih dahulu. Mbak Rati, challenge-nya. Ini yang sudah ditunggu. Challenge-nya bukan dari aku sih sebetulnya ya, challenge-nya dari teman-teman RCIP nih. Pokoknya ini yang kejutan. Nanti kalau misalkan itu akan di-share di WhatsApp group ya. Aku mau tutup aja. Nanti pokoknya dijelasin apa challenge-nya. Yang jelas pastinya harus menggunakan StreamYard. Jadi biar terasa bagaimana live menggunakan StreamYard ya, Mbak Uli ya. Sama ini ya teman-teman, bikin schedule ya, belajar bikin schedule. Jadi live-nya bukan live langsung pada saat itu, tapi bikin schedule. Okay. Jadi teman-teman siapin itu perlu thumbnail, terus kemudian ada video bumper in, bumper out, belajar. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa kalau punya waktu untuk bikin-bikin ya. Terus materinya, jadi latihan nanti share screen misalnya gitu ya.
nggak apa-apa, silahkan gitu. Ini boleh berdua atau harus sendiri sih, Mbak Rati, Mbak Tata? Tadi kan dirimu bilangnya boleh Rame-rame aja berdua. sih. Oh, boleh berdua ya, boleh berdua, boleh. Jadi satu jadi moderator, satu jadi narasumber, nanti tektokan aja siapa yang mau jadi Gantian, nanti operatornya. gantian. Ya, nanti gantian. Yang satu operatornya, atau tiga orang mungkin ya, satu operatornya, satu narasumber, satu itu. Nanti gantian gitu. Saling mengisi aja ya, jadi biar bisa Kayaknya dua merasakan aja Mbak semua. Tata, nanti kalau yang jadi operator kan nggak kelihatan, nggak Jadi muncul. kalau misalnya tiga tuh fokus operator, jadi bisa Gitu ngulik ya. gitu maksudnya. Jadi ntar yang berdua gantian, jadi tetap tampilnya sendiri-sendiri atau berdua. Tampilnya berdua maksimal, tapi kalau mau ngoperatorin misalkan boleh bertiga, tapi nanti gantian gitu. Biar lebih nyaman sih ya kan, daripada kadang ada tuh yang tangannya kayak aku kan, aduh ini mana ya gitu, ntar daripada kepencet semua buyar gitu. Oke, demikian acara pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu yang berharga di sore hari yang seharusnya bersama keluarga, bersama anak-anak yang mandiin anaknya. Ini anakku belum pada mandi semua, jadi aku agak harus cepat juga. Jadi aku izin pamit, Mbak Uli juga izin pamit. Mohon maaf apabila dari kami berdua ada salah-salah kata maupun kekurangan dari tim RCIP maupun penyelenggara acara ini, yaitu tim Puding. Mohon maaf banget. Beginilah kalau agak-agak telur ceplok ya. Jadi agak Tahu bulat lagi. Udah ya, keren itu, itulah udah sih. keren. Tahu bulat tuh kan selalu enak. Paling kurangnya panas-panas, anak-anak aja belum ya pada mandi. kan? Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca doa kembali. Baca doa penutup majelis ya Mbak Uli ya. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Silakan, Liv. semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga Terima kasih banyak. bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Izin pamit. Iya, Tata. Assalamualaikum. Boleh di end langsung dari Mbak